Ya, yang namanya hibah nggak bisa tumpang tindih dengan wasiat. Ya, kemarin sudah dibahas bahwa hibah itu hanya kepada mereka yang termasuk siapa saja, nggak pakai hanya nih. Jadi hibah itu untuk siapa saja, kepada mereka yang termasuk ahli waris, termasuk juga kepada orang yang bukan ahli waris. Sementara wasiat, kata Nabi apa? La wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, maka kalau ada orang menghibahkan harta miliknya kepada anaknya, misalnya ada seorang ayah bilang sama anaknya, "Tong, kalau bapak lo mati, pokoknya itu kontrakan di Mampang buat lu dah," gitu ya. Sah nggak kira-kira? Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena yang diwasiatkan siapa? Ahli warisnya. Bukan sekedar ucapan, dia memindahkan harta melalui bab wasiat. Ya, sementara Nabi sampaikan la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, nah sementara wasiat ini kepada mereka yang bukan ahli waris kita, nanti siapa yang termasuk orang-orang yang bukan termasuk ahli waris kita? Ya, siapa yang ahli waris, siapa yang bukan termasuk ahli waris, jangan sampai kemudian mereka yang termasuk orang-orang yang tidak diperkenankan untuk mendapatkan wasiat atau warisan terjadi tumpang tindih. Artinya kalau ada orang mendapatkan harta tidak sesuai dengan peruntukannya, maka harta itu adalah harta yang haram, ya, yang diambil tanpa haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Para alim ulama, para asatidzat yang berkumpul bersama kita hari ini, kita turut mendoakan semoga para guru-guru kita senantiasa Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, yang senantiasa mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Yang terhormat juga para tokoh masyarakat, Pak RW beserta jajarannya, alhamdulillah beliau pertemuan yang lalu nggak sempat hadir ya, tapi sekarang beliau sempatkan diri berkumpul bersama kita. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk senantiasa menggali, mengkaji apa-apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat tangan-tangan para ulama lah, kemudian ilmu itu sampai kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih akan melanjutkan kajian kita terkait dengan masalah waris. Kemarin kita sudah membahas perbedaan antara waris, hibah dengan wasiat, ya. Bahwa ternyata antara waris, hibah dengan wasiat ini adalah sesuatu yang memiliki konsekuensi hukum fikih tersendiri. Ya, yang namanya hibah nggak bisa tumpang tindih dengan wasiat. Ya, kemarin sudah dibahas bahwa hibah itu hanya kepada mereka yang termasuk siapa saja, nggak pakai hanya nih. Jadi hibah itu untuk siapa saja, kepada mereka yang termasuk ahli waris, termasuk juga kepada orang yang bukan ahli waris. Sementara wasiat, kata Nabi apa? La wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, maka kalau ada orang menghibahkan harta miliknya kepada anaknya, misalnya ada seorang ayah bilang sama anaknya, "Tong, kalau bapak lo mati, pokoknya itu kontrakan di Mampang buat lu dah," gitu ya. Sah nggak kira-kira? Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena yang diwasiatkan siapa? Ahli warisnya. Bukan sekedar ucapan, dia memindahkan harta melalui bab wasiat. Ya, sementara Nabi sampaikan la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, nah sementara wasiat ini kepada mereka yang bukan ahli waris kita, nanti siapa yang termasuk orang-orang yang bukan termasuk ahli waris kita? Ya, siapa yang ahli waris, siapa yang bukan termasuk ahli waris, jangan sampai kemudian mereka yang termasuk orang-orang yang tidak diperkenankan untuk mendapatkan wasiat atau warisan terjadi tumpang tindih. Artinya kalau ada orang mendapatkan harta tidak sesuai dengan peruntukannya, maka harta itu adalah harta yang haram, ya, yang diambil tanpa haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita akan masuk kepada bab kekeliruan yang ada di masyarakat ya. Banyak orang membagi warisan itu remeh. Membagi warisan itu dianggap sepele. Kenapa? Wong yang namanya bandek-bandek bapak gua ya, gua mau bagi juga terserah kita anak-anaknya. Padahal nggak bisa begitu. Ya, yang namanya kewenangan membagikan harta warisan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Si mayit dulu waktu hidup punya bandek dia. Ketika meninggal dunia, harta yang tinggalkan pemiliknya dianggap nggak ada tuannya. Kalau harta nggak ada tuannya, itu harta haram. Kenapa harta haram? Nggak boleh dipakai, nggak boleh dikelola, nggak boleh dicawi-cawi itu harta tak bertuan itu. Kenapa? Ya pemiliknya nggak jelas. Antum punya tetangga rumahnya kosong, ya lihat halamannya luas. Kita niatnya baik, daripada nih rumah kosong, gue cangkul aja dah tanahnya dah. Tanamin singkong, segala cabai, macam-macam kita tanam. Ya, bener nggak begitu? Nggak bener. Kenapa? Kata Nabi apa? La yahillu malumriin illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang kecuali karena kerelaan dia. Nah kalau harta nggak ada pemiliknya, bahaya. Ya, harta nggak ada pemiliknya, kita nggak boleh menggunakannya tanpa hak kita. Karenanya Islam itu memerintahkan ketika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan harta, maka disegerakan pembagian harta warisnya. Supaya apa? Supaya tahu siapa pemiliknya, siapa tuannya. Ya, kenapa kalau warisan nggak dibagi atau belum dibagi, kita nggak tahu saham yang kita pakai siapa. Ya, karenanya membagi harta warisan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Harta si mayit fahuwa malullahi azza wa jal yu'tihi may yasha. Ini harta jadi milik Allah, secara kiasan kembali kepada Allah. Allah akan bagi kepada siapa saja yang Allah kehendaki itu. Karenanya pakai aturan Allah saja membagi harta warisan. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau selalu berpesan kalau meninggalkan harta kepada keluarganya bagi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Nah, hari ini kita kan banyak belajar nih di masyarakat kita, karena saking remeh-temehnya membagikan harta warisan, dia kagak tahu tuh. Ya, bagi warisan kalau sesuai dengan aturan Allah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada kita semua nih, bagi mereka yang mau menjalankan aturan Allah, membagikan aturan-aturan Allah ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 13 nih. Jadi ayat waris ini panjang nih, dari 11, 12, 13, 14. 11, 12-nya itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan siapa-siapa saja yang mendapatkan waris, ya. Angka-angka itu turun begitu qat'i, ada 6 bilangan pecahan seperti air hujan yang turun dari langit membasahi bumi kita ini. Jelas banget. 1/6, 1/4, 1/8, berapa lagi? Setengah, 1/3, 2/3 turun. Ya, karenanya Allah nyatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilka hududullah. Yang demikian itu adalah aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Udah dapat harta ziyadatul khair, tambah kebaikan kita, bagi-bagi warisan tuh nikmat dari Allah. Ya, bukan perkara tabu tuh. Dibagi, ada berkah di situ. Kalau kita mati udah dicatat dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Si mayit pun juga dapat surga. Makanya kalau mereka yang sayang sama babenya udah meninggal, maknya udah meninggal, segerain bagi warisnya. Supaya apa? Dicatatkan oleh Allah wasilah harta semasa hidupnya, dia kerja, dia dagang, ya, dia ngojek, ya, macam-macam tuh bandek dikumpulin. Tiba-tiba yang punya bandek meninggal dunia, ahli warisnya membagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Udah masuk surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kebalikannya sekarang nih, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka sama Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dia nentang aturan-aturan Allah tadi, ya, bagi warisan seenak udel kita sendiri,
ya pakai rate aja dah, yang penting pada sepakat katanya, ya. Apalagi ada hukum positif yang ternyata bertentangan dengan hukum syariat. Kemarin kita sudah bahas juga tuh tentang masalah harta gono gini. Yang namanya harta gono gini tidak dipengaruhi karena sebab pernikahan, laki perempuan nikah gitu kan. Kalau pakai hukum KUH Perdata nggak dibedain mana bawaan mana perolehan pernikahan, sekali dia nikah hartanya nyampur jadi milik bersama. Ya, kalau ada jomblo cuma menang ganteng doang, ya cari jande kaya, ya pakai hukum perdata, nah kekayaan si janda jadi milik berdua, ya enggak. Suatu ketika bercerai dituntutlah di pengadilan bagi dua, ngerampok itu namanya, ya. Jadi yang namanya harta gono gini itu harta musyarakah atau mustarakah yang didapat dari dua jalur. Pertama, beli rumah di patungan harga 1 miliar, duitnya kurang suami, ya 600 juta kurang 400 juta, bininya punya duit, ya. Nah sehingga rumah yang dibeli harga 1 miliar kepemilikannya jadi bersama. Kalau dia bercerai pisahin harta masing-masing. Kalau meninggal, yang meninggal sama yang hidup pisahin. Ya harta yang ditinggalkan pemiliknya, suami meninggal, ada rumah di situ, ya sahamnya berapa? 60%. Maka 60% itu warisan. Yang 40% punya bininya. Ya harus dipisahkan. Itu yang namanya harta musyarakah atau mustarakah. Atau harta yang didapat dari usaha berdua. Laki bini ya umplek-umplekan aja di pasar mencos. Ya enggak, pagi dagang, sore pulang, pagi dagang, sore pulang. Kalau kita namu ya pagi-pagi apa siang kagak ketemu. Kenapa? Dia ada di pasar. Ya dari hasil untung jualan pakaian, jualan sayuran, jualan buah-buahan, jualan makanan mateng, ya enggak? Ya, suami yang dorong gerobak, yang layanin bininya. Ya berdua tuh dia buka warungnya. Nah, hasil didapat dari kerja sama-sama tadi, setiap bulan dapat untung, istrinya nggak digaji. Kenapa? Karena bukan karyawan toko. Ya, bininya bukan SPG. Ya, kalau di Mall Ambasador ada tuh SPG tuh, yang suka jaga toko perempuan. Ya, bininya bukan SPG tuh. Ya, bininya kerja sama sama suami, maka harta yang didapat dari usaha berdua jadi milik bersama. Dia bisa beli mobil dari untung dagang di pasar mencos, ya. Dia dapat untungnya beli rumah lagi, maka berlakulah dari uang hasil jualan berdua itu harta mustarakah atau harta gono gini. Ya, kalau meninggal dunia jangan main bagi warisan aja, parok dulu bagiannya. Ya, kenapa didapat dengan dua jalur yang secara syariat ini sah, bukan alasan cuma pernikahan doang. Ya, ini banyak kejadian sekarang di antara kita yang tiba-tiba suami meninggal, bini cuma dapat 1/8, rugi dia. Ya, kenapa rugi cuma dapat 1/8? Ya, suami sakit goyang rawat sampai meninggal, gue temenin. Ya, dapat warisannya cuma 1/8. Akhirnya dia pakai hukum positif, ada ketentuan bagi warisan parok dulu 50% gono gininya. Nah, ini kacau udah. Kalau suami tinggalin anak, masih anak-anak yatim. Anak yatim tuh anak yang ditinggal wafat sama ayahnya, ya, yang dia belum baligh. Kalau udah kayak gitu model begini bulukan udah, ya ngaku yatim udah dibuluk, ya. Yang begini yatim ditinggalin belum baligh. Kalau bagi warisannya begitu, itu tiba-tiba bini parok dulu ya 50% bagian apa tadi gono gininya, itu kan sama aja dia memakan hartanya anak yatim, dimakan sama dia. Ya, hati-hati itu nggak boleh. Nah, kalau ada yang nentang aturan Allah ini, yudkhilhu naran khalidan fiha, masuk neraka kekal di dalamnya, walahu adzabum muhin, udah masuk neraka nggak ada enak-enaknya, ditambah siksa yang menghinakan dia. Makanya kita khawatir tuh, ada harta waris itu hak Allah, kewenangan Allah untuk membagi kepada ahli waris yang berhubungan dengan si pewarisnya itu. Ya, nah sekarang bagaimana nih urusannya nih? Ya, ada kekeliruan di masyarakat kita terkait dengan membagi harta warisan. Mohon maaf, maju bang, biar yang baru hadir bisa masuk. Silakan. Mudah-mudahan yang nyediain tempatnya Allah segerakan umrohnya, amin. Ya, geser lagi bang Jimmy, maju lagi tuh. Ya, karena kemarin masih ada yang di luar tuh,
Ya, yang di luar akhirnya nyampur, orang lewat bingung nih ngaji apa kagak gitu. Ya. Baik ya, pertama menyamakan bagian anak laki dan perempuan. Boleh nggak tadi? Bagi rata boleh nggak? Kagak boleh. Hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Kan tadi ane udah sampein tuh bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengawali surat An-Nisa ayat 11 ya dengan kalimat apa? Yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian. Ya, kata yusikumullah ini kata mufassir kedudukannya lebih tinggi ketimbang kata amarakumullah. Ya, Allah berwasiat, tapi kedudukan dia sama seperti kata perintah. Ya, kalau kita terjemahkan secara syar'i, Allah mewajibkan kepada kalian. Allah mensyariatkan kepada kalian membagi fi auladikum harta warisan kepada anak-anak kalian lidzakari mithlu hadzil unsayain. Satu laki-laki jatahnya berapa? 2 kali bagian perempuan. Itu hak Allah, nggak bisa kita tiba-tiba bagi warisan main bagi rate aja. Ya bandek siapa itu? Bandek Allah. Ya, bukan bandek babe kita yang punya udah meninggal. Ya, maka harta yang tinggal mati oleh pemiliknya kembali kepada Allah. Ya, jadi menyamakan bagian anak laki dengan anak perempuan hukumnya haram, nggak boleh. Ya, kalau ada yang terlanjur dibagi gimana itu? Ya, kumpulin lagi, hitung ulang. Harta yang pernah diambil yang bukan haknya pulangin. Ya, caranya begitu. Yang kedua, membagi waris ketika masih hidup. Kalau masih hidup orang bagi-bagi namanya apa? Hibah. Hibah itu kudu tunai. Hari ini ada orang bilang, "Bang, ane habis taklim ngasih antum handphone." Ya, dijanjiin tuh mau dapat handphone. Tiba-tiba selesai taklim yang dijanjiin nagih, "Bang, mana handphonenya?" Ya, kata yang mau ngasih, "Enggak, gua aja masih butuh. Ini baru ada 1 doang." Jadi enggak hibahnya? Enggak jadi. Akadnya mungkin terjadi, tapi syarat ya perpindahan harta milik itu menjadi milik orang lain enggak terjadi. Yang namanya hibah kudu yadan biyadin. Ya, ada serah terima, apalagi barang-barang hibah itu kalau menyangkut objek harta yang bisa dipindah-pindah. Mobil bisa pindah, motor pindah, ya handphone, laptop, ya uang apa lagi, gampang pindahnya. Ya, kemarin ada yang pindah juga tuh, apa? Kotak nasi bisa pindah, ya. Padahal ditaruh di tempatnya, dicari-cari yang punya kagak ada. Masya Allah ya, kotak nasi cari-cari kagak ada kemarin. Ya bisa loncat-loncat tuh ternyata. Nah, jadi yang namanya harta hibah kalau menyangkut dia bisa dipindah-pindah, itu harus ada serah terima. Ya, fisiknya diserahin, motor kasih kuncinya, motornya dikasih, suratnya dikasih. Ya, nanti kalau ada properti gimana? Minimal surat sertifikat tanahnya udah pindah. Itu tunai. Kalau cuma sekedar ngomong, ada akad belum juga diterima, baru omong doang. Ya, ada orang janjiin, "Bang, pokoknya ane mau berangkatkan antum umroh," gitu ya. Sebulan kemudian meninggal. Kita boleh nggak nuntut sampai keluarganya? Babe ente waktu masih hidup janji sama ane mau ngumrohin ane. Boleh nggak kita tuntut? Nah, jangan, malu-maluin. Ya, kecuali janjinya mengandung akad nazar. Ya, nazar itu apa? Al-wa'du bi khairin au bi syarrin. Orang bernazar untuk perkara-perkara baik yang termasuk amal yang baik maupun yang buruk. Nazar namanya. Ya, kalau ada orang nazarnya mu'allaqah, nazarnya muqayyadah, ya. Ada nazar yang dia itu tergantung syaratnya. "Bang, comblangin aneh, Bang. Kalau abang berhasil nih comblangin aneh nikah sama janda sebelah rumah, ya bukan janda sekampung. Kalau janda sekampung habis." Ya. Tiba-tiba jadi nikah sama janda sebelah rumah. Nazarnya berlaku nggak? Berlaku. Ya, misalnya janjiin apa? Gua kasih duit sampai nanti 5 juta dah. Ya, kalau aneh jadi nikah tuh sama janda sebelah rumah, syaratnya terpenuhi. Tiba-tiba malam pertama meninggal. Ya, dicolek mati. Ya, belum ngapa-ngapain. Ya, yang mati ini yang janjiin tadi, bisa nggak kita tuntut ke ahli warisnya? Bisa, dia hutang namanya. Kalau tadi hibah yang sifatnya mubah aja, nggak ada syarat, nggak terjadi syarat dan rukunnya nggak terpenuhi, maka hibahnya kagak jadi, baru omong doang. Ya, jadi nggak usah teriak-teriak. Ada orang janjiin tiba-tiba meninggal. Kalau janjinya bukan menyangkut masalah nazar yang sifatnya mu'allaqah tadi, jangan dituntut, bukan utang dia, kesian.
Ya, jadi harta yang dibagi ketika masih hidup namanya hibah ya. Jadi kalau ada harta yang dibagi setelah meninggal ada dua kedudukannya. Jadi wasiat untuk orang yang bukan ahli waris, jadi warisan hanya untuk mereka yang ahli waris. Tuh, setelah meninggal dunia ada dua kedudukan harta tuh. Nah, kalau berwasiat kapan? Nggak bisa sekarang lagi segar begini nih. Pak RW masih gagah, baru berapa bulan dilantik gitu kan. Jadi apa namanya? Masih segar. Nggak bisa beliau berwasiat. Maksud berwasiat itu memindahkan harta dalam kaidah ilmu faraid. Kecuali apa? Itu orang sakit, sakitnya parah. Ya, yang tingkat kesembuhannya 10%-an lah kira-kira kata dokter nih. Ini mau udah nggak diharapin lagi kesembuhannya, di situ letaknya kita berwasiat. Kalau sekarang nih berwasiat, apalagi memindahkan masalah harta kepada orang lain, kita ada kemungkinan besar masih pakai tuh bande itu, masih kita pakai. Ya misalnya nih ada orang berwasiat, ntar kalau gue mati motor buat ente dah, matinya kecelakaan pakai motor itu, motornya berantakan. Ya antum nagih dong, ya nggak? Nagih nggak? Nagih. Aneh dapat wasiat si fulan waktu masih hidup, ya itu pernah wasiat ngasih motor, mana motornya? Ambil sono di polsek katanya. Ya udah pada hancur, sehingga wasiatnya batal. Kenapa? Karena harta yang diwasiatkan punah, rusak, nggak bisa. Ya makanya orang berwasiat dia kemungkinan besar udah nggak butuh harta lagi. Ya di situ tempatnya dia berwasiat. Nah orang yang membagi hartanya ketika masih hidup namanya itu hibah. Ya boleh nggak sih? Boleh aja. Ya. Nah kemudian yang ketiga harta bersama suami istri. Tadi udah dijelasin, saya nggak perlu ngulang lagi. Ada harta almarhum dikuasai istri, suami meninggal, istri jadi penguasa tunggal peninggalan harta suami. Ya ini harus bahaya ini, apalagi kalau menyangkut ahli waris yang nggak cuma bini sama anak doang. Contohnya siapa? Ada orang meninggal dunia, dia nggak punya anak laki-laki. Ada nggak di sini? Ada ya? Nggak punya anak laki, dia meninggal, ya. Maka nanti saudara kandungnya dia bisa mendapatkan waris dari yang meninggal tadi saudaranya. Nah kalau ternyata bininya nggak pernah bagi-bagi harta warisan segera, ya mau dibagi kagak karena menyangkut itu ada ahli waris lain, haknya dikuasai sama istrinya. Nah, ini bahaya ini. Ya kalau ada istri yang suka menguasai, jadi penguasa tunggal peninggalan suami, ya kalau belum mati jangan dikubur. Iya ngamuk dia ntar. Ya kalau belum mati jangan dikubur. Ya pokoknya urusin tuh hartanya ketika suami meninggal. Nggak bisa main kuasain. Termasuk juga kalau bini meninggal, suami juga sama. Masuk pak, ke dalam. Ayo anak pengen antum agak yang ini geser ke sana atau yang ini ke depan. Minimal ada jalur yang di depan bisa orang lewat. Ayo teman-teman. Berkahnya biar kebagian semua sama. Kita masuk surga cuma di dalam doang, surganya kegedean. Ya, atau ajak teman-teman kita nih. Ya, tafadhal. Ya. Lanjut ya. Jadi yang kelima, menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Babe meninggal, yang dibagi warisan babe, warisan mak. Harta babe apa harta mak? Harta babe. Jadi jangan nunggu emak meninggal kemudian. Ya, ada suami meninggal, ayah meninggal, mau bagi-bagi warisan, kenapa? Nggak bisa Ustadz, masih ada emak masih hidup. Ya emang kenapa kalau masih hidup? Ya kagak enak kita mintanya. Ya iya nggak boleh orang masih hidup diminta warisannya. Yang ente minta warisan siapa? Warisan ayah yang meninggal. Ya jadi diminta tuh warisan ayah yang meninggal dunia karena rasa sayangnya kita sama babe, supaya si ayah yang meninggal ini tercatatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keluarganya menyelesaikan hak-haknya juga. Ya seorang yang meninggal dunia dikuburin, kelar haknya itu. Ya si mayit ini. Tapi ada hak orang hidup, apa harta warisan kudu dibagi. Walaupun nantinya ada alasan rumah cuma satu, kalau dibagi mau tinggal di mana bingung, dijual gak seberapa, ya nunggu gusuran aja dah. Tahun 2050, ya kelamaan. Ya nunggu gusuran. Ya akhirnya apa? Ditempatin dulu aja boleh. Selama ya ahli waris itu tahu dia kedudukan saham-saham dia itu. Ya kenapa? Karena hartanya sulit untuk dibagi langsung karena ada alasan
Ya kalau mau dijual ya dijual. Ayo masuk bang, silakan bang. Jadi kita nggak keganggu nih kalau taklim, adabnya begitu, nggak usah pakai disuruh, masuk aja udah. Ya ada berkah di dalam tuh. Nah kemudian nggak perlu nunggu bini yang masih hidup meninggal dunia berikutnya. Ya anak mau bagi warisan nunggu emaknya yang masih hidup meninggal juga, yang meninggal dia. Ya bukan emaknya. Kenapa? Emaknya masih awet sampai sekarang. Akhirnya anak-anak yang tadinya harus dapat warisan nggak dapat warisan. Ya harus segerain. Kenapa? Manfaatnya biar bisa dirasain. Yang keenam, berdasarkan kesepakatan. Ada orang sepakat bagi warisan, boleh nggak? Boleh nggak sepakat bagi warisan? Boleh, tapi sepakatnya karena Allah. Ya pakai hukum Allah tuh sepakatnya begitu, bukan sepakat pakai hukum kita manusia. Apa kata Nabi? Al muslimuna ala syurutihim. Orang muslim ini boleh sepakat, boleh tekan kontrak, boleh bikin perjanjian. Tapi perjanjiannya, tekan kontraknya itu ada syarat, illa syartan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang menyangkut apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bagi rata itu haram. Kalau kita sepakat bagi rata aja warisan, maka dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, kagak boleh. Ya, jadi jangan remeh-temeh nih, hati-hati. Jadi nggak boleh sepakat kalau tidak berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagi warisan boleh bersepakat, tapi sepakatnya karena hukum Allah saja. Ya, yang berikutnya apa? Menggunakan aturan adat. Kalau ada adat yang membolehkan warisan cuma dibagi sama laki-laki doang, yang perempuan kagak, hukumnya haram. Kapan tuh terjadi? Dulu orang-orang Arab jahiliyah. Ya, perempuan nggak ada nilainya. Ya, perempuan itu jadi manusia kelas 2. Kenapa? Karena dianggap bawa aib dalam rumah tangga. Kalau mereka mau bagi warisan, perempuan nggak dikasih itu. Ya bahkan jadi barang warisan. Suami punya bini 10. Masa lalu nih, kalau suaminya meninggal, itu bini diwarisin buat anak-anaknya. Ya cari deh yang jidat-jidat bening, ya dinikahin sama anaknya. Nggak boleh. Kebiasaan itu dihapus sekarang. Ya jadi perempuan udah nggak dapat warisan, jadi barang warisan. Islam datang, masya Allah, diangkat kehormatan perempuan bang. Salah satunya apa? Ya ada bagian warisnya, walaupun tidak sama seperti bagian laki-laki. Ya ini hak Allah ini. Nah kalau ada aturan adat yang cuma ngasih perempuan aja, yang laki kagak, ya hukumnya haram. Apalagi yang ngebolehin bagi rata, kagak boleh. Ya hukumnya haram. Jadi kalau ada aturan pakai hukum adat, ya al aslu fil adat al ibahah. Hukum asalnya tradisi itu hukumnya apa? Mubah. Hatta yadulad dalil alat tahrim, kecuali ada petunjuk dalil yang mengharamkannya. Ya main aplikasi game online itu boleh nggak? Boleh nggak? Punya handphone main game boleh nggak? Boleh, tapi dimaininnya pada saat khotib nyampaikan khutbah. Kurang ajar nggak? Kurang ajar, gak ngerti dia. Ya, Rasulullah melarang orang memainkan jari pada saat khotib naik mimbar sampaikan khutbah. Masjid Nabawi di masa Nabi lantainya pasir, atapnya langit. Jadi kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas kagak kehujanan. Ya panasnya panas, hujannya hujan. Ya pada saat khutbahnya disampaikan, ada orang-orang yang mainkan jari-jari itu. Mainin apa? Pasir ditumpuk, dilobang-lobangin. Ya dibikin-bikin sama dia. Nah, ini sia-sia sholat Jumatnya. Ya sekarang di masjid-masjid pelaksanaan sholat Jumat kagak berpasir. Ada karpetnya, cuma tangan iseng aja ngapain, ngorek-ngorek jempol kaki, kuku kaki dikorek-korek. Ya keluar kotorannya kita cium-cium lagi. Ya yang begini nih yang membuat sia-sia orang pahala sholat Jumat. Apalagi jari kita mainkan handphone pada saat khotib sampaikan khutbah. Main game online yang tadinya hukumnya mubah jadi haram memainkannya karena ada sebab yang mengharamkannya. Main game online judi, kalau ada judinya haram. Kalau nggak ada judi aman. Ya sekarang orang main mahjong, main gaple, main apa lagi, main ceki-cekian. Ya nggak usah pakai ngumpul, di satu tempat. Antum di mana bisa. Ya tempat berbeda bisa, mabar main bareng tanpa ketemu bisa. Ya kalau ada ya orang-orang beli slot itu duit itu. Ya ada judinya. Jadi kalau sesuatu yang tadi al-ibahah, hukum asalnya tradisi, permainan-permainan ada di masyarakat, ya hukumnya ala sulufil asya, ya
hukum asalnya sesuatu al-ibahah hukumnya mubah, ya sampai ditemukan adanya dalil yang mengharamkan dia. Main futsal itu mubah nggak? Mubah. Jadi haram gara-gara apa? Mainnya telanjang lonjong, ya main telanjang bulat, orang lihat, ya, atau dia nyewa, waktunya nggak pas, sholat maghribnya ditinggal, sholat dulu bang nanggung, waktunya sayang, diterusin sampai isya, ya maka memainkannya pada waktu itu yang mubah jadi haram. Ini menggunakan aturan adat dalam membagi harta warisan, adat yang sesuai dengan aturan syariat, ya nggak boleh pakai aturan adat yang menentang aturan syariat, ya. Nah ini ada beberapa kekeliruan di masyarakat kita yang ini seringkali terjadi, ya ada di antara masyarakat. Nah mudah-mudahan antum nggak termasuk yang satu ini, ya mudah-mudahan kita nggak kena tuh. Tapi kalau kena juga ada solusinya. Bagaimana caranya nih? Ya ada solusinya. Ulama nggak kehilangan akal untuk memberikan solusi ketika ada masalah di masyarakat. Baik, yang berikutnya ya, ada syarat harta. Yang namanya harta warisan itu ada syaratnya, nggak semua harta jadi warisan. Pertama, hartanya kudu halal dan legal. Harta yang didapat hasil nyopet, nyolong, pungli, korupsi, judi, ya perdukunan, jual najis, hukumnya nggak boleh bagi warisan. Ya, ini harta hasil ribawi nggak boleh jadi warisan. Ya maka antum nih, kita semua camat ya, calon-calon mati harus siap. Ya, antum meninggal jadi pewaris, tinggalkan ahli waris. Si calon pewaris ini kudu memastikan kehalalan harta yang ditinggalkan 1000% hartanya halal. Ya, kalau itu halal dibagi sebagai harta warisan, antum gak dihisap lagi di hadapan Allah. Yang kontrakan ada 1000 pintu, ya enggak? Ya, punya bande, punya tabungan, dibagi sebagai warisan, halal hartanya, maka tidak lagi dihisap di hadapan Allah. Kecuali hartanya haram, yang haram kemakan, yang haram kebagi, ya itu masih dihisap di hadapan Allah sekalipun kepemilikannya udah pindah, ya dipastiin. Ya halal dan legal. Legal apa? Secara aturan administrasi negara, ya yang namanya nikah sirri itu halal. Tapi kalau nggak ada suratnya, kesian ame perempuan, ame anak. Antum yang mau nikah lagi jangan coba-coba nikah sirri walaupun halal, kesian. Ya antum kalau mangkir nggak memberikan nafkahnya benar-benar, ya ini kan kesian namanya bini sama anak. Nuntutnya kemana? Ke pengadilan, ditanya suratnya nggak ada, nggak akan difasilitasi sama negara, tuh kasihan. Punya anak gadis dilamar, ya nikah siri aja dulu, udah jangan, nikah beneran aja udah ada suratnya, ya yang tadi udah bener, nah dilegalisasi dengan surat-surat negara supaya apa? Kewajibannya bisa berjalan sempurna. Kaidah ulama sampaikan apa? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban tidak akan berjalan secara sempurna karena keberadaan sesuatu, ya maka sesuatu ini hukumnya jadi wajib. Ya bagi warisan rumah, biar berjalan kewajiban membagi harta warisan dengan cara dijual, maka menjual harta warisan jadi wajib, bisa jadi wajib. Kenapa? Karena nggak pada sepakat rumah segitu-gitunya, ya dibagi ahli waris ada 20. Ya mau diparo-paro gimana urusannya? Oke kita paro aja dah, sarang berapa dihitung nilainya, belum bicara lokasinya, yang di belakang mau di depan, yang di depan nggak mau di belakang, apalagi yang kebagian samping sepiteng lagi, waduh repot lagi udah. Ya ini kan repot kalau cara baginya begitu, akhirnya harus dijual. Ya dengan menjualnya kewajiban bisa berjalan sempurna, masya Allah. Ya nah syarat berikutnya Mbak, tidak bercampur. Bercampur dengan apa? Milik orang lain. Ya bendahara masjid, bendahara musola musim kering ya, di sebelah hujan mulu, ya sini musim kering, ya nggak nyampur, ya itu bandek kagak boleh nyampur. Ya bismillah, antum mana nggak ada, tukeran nggak ada isinya. Bismillah. Jadi ada bendahara masjid, bendahara musola, hati-hati itu. Dia kalau ngumpulin duit tromol musola, tromol masjid, jangan pakai rekening pribadi. Ya, kalau dia meninggal, ntar anak-anaknya sedih cuma 3 hari. Hari yang keempat senang karena bapak kita banyak duitnya katanya. Padahal bukan duit dia, duit siapa? Duit umat. Hati-hati.
Makanya musola masjid harus ada nomor rekening milik masjid, milik musola, supaya nggak nyampur, bahaya. Ya kalau nyampur sempat kebagi, bahaya. Yang repot siapa? Pengurus musola. Duit kita kemana? Ya dibagi-bagi warisan. Ya, Anda hati-hati nih. Ya, yang namanya ini amanah. Orang dapat amanah, termasuk cara menyimpannya juga hati-hati. Kalau kita sampai meninggal dunia, anak bini kagak tahu tuh bandek punya siapa, main bagi-bagi aja, repot udah urusannya. Repot kita. Ya, kita harusnya bisa selesai urusan di dunia, masih ada sangkut paut karena kurang apiknya ya memegang amanah umatnya. Hati-hati, jangan sampai bercampur. Termasuk juga tidak boleh bercampur dengan harta-harta yang subhat, harta-harta yang samar-samar antara halal dengan haram. Ini nggak boleh, harus dimurnikan ya. Bagaimana cara memurnikannya? Keluarkan, pertama adalah orang meninggal dunia, kalau bisa bandek yang dipakai ngurusin jenazah, bandek dia tuh ya, buat beli kain kafannya, buat mandiin jenazahnya, kuburannya, ambulannya ya, pakai tuh bandeknya si mayit ya. Apalagi ada hartanya. Yang kedua, hutang dia. Hutang ada dua, hutang kepada Allah sama hutang adami, hutang manusia. Yang lebih berhak dibayar hutang Allah apa hutang manusia? Hutang Allah kata Nabi. Ya, hutang manusia masih bisa diurusin sama si ahli warisnya. Ya, nah dia ini gimana nih hutang kepada Allah? Contoh hutang kepada Allah apa? Kalau ada orang meninggalkan sholat zaman jahiliyah dulu, sekarang aja pada keren-keren. Ya, baju rapi, masuk masjid. Dulu mah begajulan udah. Ya, sholat boro-boro ditinggal, boro-boro nggak dikerja, ditinggal banyak sholatnya. Ya, sholat yang ditinggalkan secara sengaja oleh seorang yang mukallaf. Mukallaf tuh udah baligh dia. Ya, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha. Ya, mengqadha sholatnya supaya mendapatkan maslahat di sisi Allah. Sholat sunnah rawatib yang qabliyah, yang ba'diyah, itu bukan untuk nambel sholat yang bolong. Ya, coba lihat bagaimana komentar Al-Imam An-Nawawi itu di dalam kitabnya itu. Ya, sholat sunnah rawatib itu hanya untuk menambal sunnah-sunnah dalam sholat wajib. Misal, imam baca Al-Quran, kita kan harus mentadaburi bacaannya. Tapi pikiran antum kemana? Ntar gimana dagangan gua nih, ntar gimana laku apa kagak? Macam-macam tuh. Ya, ada yang ketinggalan, dompet di kamar mandi lagi. Ya, nggak ada isinya, cuma ada foto Will, wanita idaman lain. Udah pikiran udah. Ya, kalau kata Muhammad Sipulan, rame urusannya, viral nih urusannya. Ya, akhirnya apa? Dengan sholat sunnah, dia bisa menyempurnakan kesunahan sholat dalam sholat wajib. Bukan nambel, bukan. Ya, karenanya orang tuh wajib mengganti, mengkodoknya. Yang ada uzur aja. Kata Nabi, man nasiyah sholat, barang siapa yang lupa dia nggak ngerjain sholat, fal yusalli idza zakaraha, maka ketika dia ingat sholat. Orang kalau tidur ingat nggak? Nggak ingat. Ya, azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Ya, kupingnya kuping orang Sunda, Mang Jajang. Tersolat tenaon-naon gini. Ya, nggak salat nggak apa-apa, dia molor aja tidur ya. Sampai bangun jam 10, kesiangan, kaget. Ya, kata Nabi apa? Man nasiya salat, barang siapa yang lupa dia nggak ngerjain salat, ketiduran tadi, fal yusalli idza dzakara. Maka ketika dia ingat, kaget, salat. Ya. Boleh nggak kira-kira tuh orang kalau kesiangan tiba-tiba bangun langsung salat, boleh nggak? Nggak boleh, wudhu dulu baru salat. Ya, muntang-muntang hadisnya begitu tuh. Hadis Nabi begini bang katanya. Ya, fal yusalli idza dzakaraha. Lagi ingat kudu harus segera salat. Ya, wudhu dulu ya, jangan langsung main salat aja iler kemana-mana itu ya. Nah, ada orang yang meninggal dunia, utang salatnya belum bayar. Ya, dia meninggal dunia, bayarnya gimana? Pakai apa bayarnya? Pakai fidyah salat. Ada dua ulama ya mazhab, diantaranya mazhab Al-Hanafiyah dengan mazhab Asy-Syafi'iyah dalam pendapat yang tidak masyhur. Kata ulama Al-Hanafiyah, kalau ada orang punya utang sama Allah kayak tadi itu ninggalin salat, ya ada fidyah, bayar fidyahnya. Satu kali salat itu 2 mud beliau. 1 mud itu kira-kira berapa? 6 ons. Kalau ada beras antum takar ya, itu 6 on, itu 1 mud. 1 kali sholat 2 mud, setahun berapa kali sholat lo hitung dah ya, kali berapa mud itu harus bayar ya. Nah, dibayar tuh. Kalau ada wasiatnya wajib dibayarkan dari harta si mayit, utang sama Allah kudu dibayar
Ya, kata ulama Syafi'iyah yang pendapatnya tidak masyhur, kalangan yang tidak masyhur pendapatnya itu 1 mud. Ya, setiap satu waktu sholat 1 mud, 6 on aja. Ya, kali berapa lama dia tidak mengerjakan sholat itu. Nah, ini jangan remeh kita asik-asik sholat sunnahnya, masya Allah, tapi masih punya utang sholat wajibnya belum dibayar. Nah, antum yang mau mengqadha sholat kita masih hidup, ya nggak bisa bayar fidyah. Ya, kita ngerjain sholat itu sendiri. Ya, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah kelalaian kita kecuali sholatnya dikerjain. Habis subuh boleh nggak sholat lagi? Boleh nggak? Kan kata Nabi, la salata ba'dal asr, la salata ba'das subhi. Tidak ada sholat setelah sholat asar dan sholat subuh. Itu sholat sunnah. Antum kalau mau mengqadha sholat nggak ada larangan. Karena yang namanya sholat qadha itu udah basi waktunya. Fi'lul wajib ba'da waktihi. Ya, pekerjaan yang wajib udah kelewatan waktunya. Ya, habis subuh nggak perlu nunggu habis syuruk ya. Kalau ada waktu syuruk kan waktu subuh udah habis kan. Ya nggak perlu nunggu, kita kerjain. Cuma memang yang repot kalau di tempat keramaian orang. Ya, orang yang kurang ilmu ya banyak komen-komennya netizen. Tuh orang habis subuh sholat lagi nggak ngaji apa ya? Nah, itu hati-hati. Ya ntar kita malu ya. Saya punya dosen itu baca suratul Fatihah itu 10 cara membaca Quran, baca Fatihah. Ya, dia pernah baca ziratal ladzina an'amta alaihim. Kok ziratul bukan siratal? Ya, awalnya kan kita nih dosen gimana sih belajarnya? Ya, di mana sih belajar? Ternyata kita yang bego. Ya, kita nggak tahu cara baca Quran itu ada nggak cuma 7 tapi qiraah asyar, ada 10 cara baca Quran. Makanya mohon maaf kalau ada orang awam ketemu guru, ketemu orang alim yang kadangkala perbuatannya buat kita wah nggak ada keutamaannya nih. Jangan banyak komen ya, kadang hujahnya itu antum belum sampai hujahnya. Ya, mungkin ada orang yang kalau ke masjid si fulan yang ngimamin dia bisa kasyaf, bisa aja. Itu kan ceritanya dulu guru sekumpul udah meninggal dunia dulu beliau tuh, ceritanya masih jadi santri ya. Masih jadi santri, sholat sama kiai, dia kagak sholat, ketawa-tawa aja, kiai kesel. Dipanggil, kenapa waktu sholat berjamaah lu kagak sholat? Ketawa-tawa aja. Dia bilang begini, kiai juga nggak sholat katanya. Mak kenapa orang saya ngimamin kok? Kamu nggak lihat? Iya, yang saya lihat Pak Kiai lagi mikirin bakul nasi katanya. Kenapa? Habis ngajar capek, lapar, kepikiran dalam sholatnya. Itu anak kasyaf itu. Yaitu anak bisa ngerasain yang dirasain si kiainya. Kan malu jadinya. Ya, makanya masya Allah tuh ada orang-orang kadang-kadang ada imam yang begini-begini. Ya mungkin ada guru-guru kita yang bisa kasyaf melihat, wah kondisinya kurang utama nih, sebentar aja nahan dulu deh, nahan diri dulu. Ya, nah itu biasanya kayak begitu. Jangan tahu tiba-tiba kita ngomongin amalan, oh ini kan harusnya utama, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu? Jangan. Ya, kadangkala hujahnya, dalilnya banyakkan dia ketimbang kita. Ya gak? Kayak misalnya ngaji ngapain pakai sediain makanan? Ya orang lapar, obatnya apa ya? Makan. Ngaji bang, aduh aneh ngojek dapat duit, dapat buat beli apa? Buat beli beras. Ya udah aneh kasih beras ngaji ya, boleh nggak begitu? Boleh. Ya tapi ada orang yang kadang nggak nyampe pikirannya, ngapain ngaji bagi-bagi beras? Ya buat di rumahnya. Makanya hati-hati sekarang antum mau bini tuh, antum nggak ngaji ribut di rumah pasti. Ngaji lu bang, kenapa? Beras habis. Ya. Kenapa ngaji pulang bawa beras aja? Ya, pokoknya jangan sampai ya kita antum mau motivasinya apa nggak apa-apa. Mau datang ke taklim karena motivasinya dapat sarapan gratis, biarin aja, jangan diomongin. Ya, motivasinya mau dapat plus biarin aja. Ya, datang biarin, jangan bilang tumben lo, mau ini lo, jangan. Ya, mulut kita nih hati-hati, zalim kita sama saudara kita nggak boleh. Ya, ada orang yang harus begitu memang kondisi keimanannya, biarin. Ya, kita kembali hutang kepada Allah itu berhak Allah yang dibayarkan dulu. Kenapa? Biar dia nggak bermaksiat. Ya. Nah, adapun oper-operan beras itu tradisi. Pernah nggak begitu? Dari sini berasnya cuma sekarung, itu bisa pahalanya 10 karung karena oper-operan. Contoh misalnya, Bang Moro, aneh kasih antum 100.000 nih, 100 pahala nggak? Diterima, dibalikin lagi. Aneh kasih Ustadz 100.000, dapat lagi 200.000. Tapi fisiknya masih 100. Ya bolak-balik 10 kali jadi berapa? 1 juta pahalanya. Nah, itu tradisi itu enggak, jangan yang begitu jangan ditiru. Ya, yang namanya hutang itu fisiknya dibayarkan. Ya. Nah, ini hutang kepada manusia ada 2.
hutang yang menyangkut nafkah sama hutang yang menyangkut hutang pribadi. Antum utang pribadi ya, cuma ngudut doang, ngutang kagak bayar, dia meninggal, tukang rokok ngantri di rumah minta dibayar utangnya. Yang begini kalau dia nggak punya harta buat bayar, ulama sepakat ahli warisnya kalau nggak ditinggalkan harta, yang mayit ini punya hutang nggak wajib bayarin utang pribadi dia. Ya makan ya seenak-enak perut kita sendiri, di rumah nggak diurusin, tiba-tiba warteg warung padang nagih, ya nggak punya harta lah gitu, yang doyan makan dokoknya makan itu dokok, ya dia ninggalin hutang, nggak punya harta, maka ahli warisnya nggak wajib bayarkan hutang dia. Ya tapi kalau ada hartanya keluarin, wajib. Makanya kalau warisan nggak buru-buru dibagi, ya hutang dia gimana ntar gitu deh. Ya nggak mikirin, kalau ngomongin waris kan ngomongin utang, kalau nggak dibagi warisannya, utangnya nggak akan dipikirin gimana caranya. Nah, ada hutang karena alasan nafkah ya, ada suami nggak gablek kerjaan, rumah ngontrak, anak banyak, utang bejibun ya, dia meninggal tuh, ada dia punya hutang banyak tapi nggak punya harta, tapi dia berhutang karena alasan nafkah. Ama warung sebelah rumah dia utang sekarung apa seliter jadi sekarung 2 karung ya, ahli warisnya wajar bayar. Kenapa? Karena mulutnya bukan mulut dia doang, mulut keluarganya. Sama seperti presiden ya, di banyak negara kalau bikin infrastruktur dia ngutang ya, kalau dia meninggal yang bayar utang siapa ya, warga negara, bukan dia, kecuali dia utang pribadi. Dia meninggal ya dia bayar sendiri itu. Sama suami nanggung nafkah, dia meninggal jadi hutang, wajarlah keluarganya yang membayarkannya hutang ini. Kemudian hibahnya, ini maksud hibah begini, ada rumah udah dikasih kepada anak ya, kemudian itu rumah masih dipakai sama orang tua meninggal, rumah itu jangan jadiin waris lagi. Kenapa? Udah dihibahkan semenjak ayahnya masih hidup, dipisahin. Yang terakhir wasiatnya, kalau ada wasiatnya segera tunaikan. Nah, ulama berbeda pendapat mana yang lebih dulu, bayar utang apa tunaikan wasiat. Ya dua-duanya mana prioritas, bayarkan. Nah nanti sisanya baru jadi warisan. Ya seorang ayah meninggal hartanya 2 miliar, seneng nggak tuh keluarganya? Seneng, pas dihitung punya utang 2,5 miliar. Ya jadi nggak warisannya? Kagak jadi, udah 500 juta masih ngutang. Bisa nggak dibagi dulu bayar utangnya? Kumaha engke kumaha gitu. Ya bayar utangnya gimana ntar aja dah, yang sekarang mau bagi-bagi dulu, nggak bisa, hukumnya haram. Ya kenapa? Karena dahulukan hutang dulu. Kalau ada sisa warisan, nggak ada sisa amsyong udah. Ya nggak ada bandenya, nggak jadi warisan. Ya nah, ini udah waktu syuruk. Ini yang bisa saya sampaikan. Sementara ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan nggak? Ayo. Iya sebentar ya. Yang mana dulu nih? Antum deh. Tadi bayar fidyah. Iya. Bayar fidyah itu karena orang sudah meninggal, yang buat membayar fidyah itu dari harta anaknya apa dari harta warisan itu? Iya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau memang dia berwasiat, membayarnya itu pakai harta dia. Karena wasiatnya nggak boleh lebih daripada 1/3. Kekurangannya ya keluarganya yang nanggung. Makanya kita meninggal dunia jangan dapat sumpah serapah ahli waris itu. Udah hidup nyusahin, banyak utang, meninggal nggak ada warisannya, ini kan yang repot. Ya, nah mengenai hartanya bagaimana? Kata Imam Abu Hanifah, kalau ada wasiat itu pakai hartanya. Ya, kelompok kalangan ulama Syafi'iyah bagaimana cara membayarnya? Kalau dia nggak punya bandai, itulah yang jadi masalah. Udah nggak punya harta, dia punya hutang sama manusia banyak, hutang sama Allah bejibun. Yaitu orang yang serba salah, di dunia nggak kaya, di akhirat nggak kaya juga. Ya. Kan minimal ya pilih deh mau kaya yang mana gitu. Mau kaya di akhirat enak, kaya di dunia masih ketahuan bandenya ada, dia bisa punya kesempatan buat baik. Ini udah serba salah ya. Udah dia mau ibadah enggak, dia punya utang sama Allah, utang sama manusia banyak juga, bandenya enggak ada, keluarganya bapet semua lagi. Yang begini yang repot nih. Kalau ada ahli waris yang dia bokek nggak punya harta, si mayit nggak punya harta juga buat bayar utang, yang nanggung siapa? Yang nanggung siapa? Negara yang nanggung. Ya, para khalifah di masa lalu ada Baitul Mal namanya. Baitul Mal itu ngurusin salah satunya harta zakat, salah satunya. Banyak yang diurusin sama Baitul Mal. Ya, tanah-tanah khorojiyah,
ya, ada jizyah, ada apa namanya, ad-dharibah, ya. Kemudian ada lagi harta-harta haram dari pejabat disita masuk ke Baitul Mal jadi milik kaum muslimin. Harta-harta haram semisal riba, ya, diambil sama Baitul Mal jadi milik kaum muslimin. Nah, itu sebagai gharimin dibayar. Tapi ada nggak begitu kita bayarin utang si mayit dari uang zakat? Nggak kepikiran udah. Ya makanya jadi amil tuh nggak bisa dadakan. Ya, jadi amil mau masuk Ramadan dong, mau Syawal, ngakunya amil minta 1/8. Nggak bisa, amil tuh kerja sepanjang tahun. Kerjanya apa? Datengin orang-orang kaya, audit harta-harta orang kaya. Mana yang wajib dizakati, ambil. Bukan minta, bukan ngasih proposal. Ya, amil tuh mengambil harta daripada orang kaya, bukan minta, bukan. Khudz min amwalihim, ambil dari harta-harta mereka itu. Artinya amil tuh punya kewenangan, ada gajinya. Dulu negara yang ngangkat, kalau kita kan yang ngangkat siapa? Ketua DKM. Ya, ketua DKM ngangkat amil, ya, kerjanya cuma masuk Ramadan 10 terakhir ngumpulin zakat. Minta bagian paling gede. Cakep banget dah. Ya, udah gitu ada zakat fitrah bukan dihabisin, dikumpulin buat kas masjid. Ya Allah, dia gak ada ilmunya, kesian. Yang namanya zakatul fitr itu habisin. Zakat yang lain bagaimana? Boleh ditunda dulu pembagiannya, diurut-urut pembagiannya boleh. Tapi bukan buat masjid. Masjid itu bukan orang, mustahik itu orang, bukan masjid, bukan jalanan, bukan bangunan. Nggak boleh. Zakat itu buat bangunan nggak boleh. Ya, kenapa? Dia harus, mustahik itu menyangkut orang. Nah, jadi kaitannya dengan tadi, kalau ada orang yang ada hutang salat, bayarnya pakai apaan? Ya udah bandek kagak ada gitu kan. Ya nggak bisa orang itu menyolatkan seseorang, ya. Misalnya gini, Ustadz, babe kita nggak bisa sholat nih, aneh menyolatkannya boleh nggak? Maksudnya kalau dia sholat pahalanya buat si ayah yang sakit, nggak bisa. Hidupnya aja nggak boleh, apalagi udah meninggal, kita nggak bisa. Ya, sholat atas nama si mayit nggak boleh. Ya, nggak bisa tuh. La yusalli ahadun min ahadin, nggak ada, tidak ada, nggak ada orang itu menyolatkan untuk orang lain. Ya, jadi orang itu sholat masing-masing. Nah, kita rugi tuh kalau punya utang sama Allah. Ya, kita nggak punya bandek buat tadi urusan apa tadi, bayar fidyahnya kagak ada, kerugian besar lah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan antum. Iya, gimana? Ada saksinya nggak? Ya. Ada saksinya enggak yang untuk menguatkan adanya nadar itu? Boleh saja walaupun bukan rukun, ya. Tapi kalau nggak ada saksi juga bagaimana? Saksinya Allah, disumpah itu orang. Wallahi billahi tallahi si fulan bin fulan telah mengucapkan kalimat, misalnya tadi, kalau tanah yang belasonoan laku, dia mau dapat apa gitu, ya. Nah, dalam pernyataan itu dia bilang begini, kalau seandainya ada kedustaan dalam pernyataan saya ini, saya siap dilaknat oleh Allah. Nah, udah begitu, udah jangan diomong-omongin lagi. Tanda tangan, kasih materainya, kita simpan, kita bayar. Karena yang jadi saksinya siapa? Allah. Ya, itu gampang. Orang dapat hibah katanya suruh sumpah aja. Kalau nggak berani ya jangan dikasih. Kan berarti dia waras, masih ngeri. Ya, dikasih dia bohong, dia sumpah lagi. Bumi Allah, demi Allah bang, bumi Allah. Ya, hati-hati tuh. Ya, tukang dagang suka sumpah-sumpah begitu. Bumi Allah, bumi Allah, bumi Allah. Kalau kita nggak jeli, bukan demi Allah, ya. Nah, jadi kaitannya dengan nada tadi, masalah saksi tadi, dia bisa kita angkat, termasuk masalah utang, bang. Si mayit punya utang, ada yang nagih, mana buktinya? Nggak ada. Di pengadilan nggak laku tuh. Kita mau mangkreng gimana juga, dia nggak bisa. Cuma masalahnya kalau bener si mayit punya utang, nggak ada bukti, kan kesian. Ya udah bang, ente bikin pernyataan aja deh. Ya, ada huruf-huruf kalimat qasam itu baca huruf ta, huruf wawu dengan huruf ba. Wallahi billahi tallahi. Baca deh tuh, ya, di akhir pernyataan dia, kalau saya dusta, saya siap dilaknat oleh Allah. Kasih udah, bayarin. Ya, kalau ada duitnya. Ya, kadang-kala kalau mayit meninggal dunia, itu kan pada saat nyolatin suka ngomong apa itu? Kepada handai taulan, kerabat, tetangga, gitu kan?
Bagi yang ada hubungan utang piutang sama si mayit punya utang, hubungi ahli waris, dijamin gak ada yang mau, ngubungin doang, bayar kagak. Ya, bang, babe ente punya duit 5 juta, ya udah kita catat, ya bayar, kan kita suruh ngubungin doang katanya. Ya nggak mau bayar, tapi kalau kita bilang kami siap membayarkannya, untuk berbondong-bondong orang datang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sambil jalan konsumsinya? Ya, silakan dulu. Ini Pak Ustaz, dalam masyarakat Ya. biasa ada suami istri yang sama-sama bekerja. Ya. Ada yang suami minta kerja, istrinya yang kerja. Nafkah. Nah ini kalau dalam warisan gimana ya? Iya. Baik. Ada suami istri kerja dua-duanya. Ya, ini gampang, dia punya harta dua-duanya. Cuma masalahnya si bini yang kerja kontribusi nggak sama rumah tangga. Ya bini si kerja, cuma duit gaji masuk ke rekening dia, nggak pernah beli apa-apa. Ya, pas mau meninggal dunia dia minta paro-paro karena merasa dia kerja. Ya kerja, duitnya kontribusinya apa? Yang dilihat tuh kontribusi. Ada suami istri, ya istrinya kerja, suaminya nggak kerja, cuma menang ganteng doang. Kan ada tuh orang begitu, bapetnya kelihatan ganteng tapi bapet. Ya, tapi ini cewek demen gitu kan, dikawin, ya kawin gitu, yang kerja si istrinya. Ya, suaminya apa namanya? Nggak kerja tadi. Ini bagaimana urusannya nih? Kalau seandainya suami nggak kerja, bini yang kerja, ya. Nah maka kalau dia meninggal dunia, tinggal lihat itu bandek siapa? Apakah bandek suami atau bandek istri? Kita lihat. Ya, suami memang nggak kerja, tapi kontrakannya banyak Pak RW. Ya, orang nggak kerja begitu tuh. Ya, orang nggak kerja apa namanya? Orang nggak kerja, tapi bandeknya banyak, ya juragan kontrakan. Ya, selangkah duit, mundur duit, kanan duit, kiri duit, diem aja duit datang. Ya kalau nggak punya kontrakan, ya orang nyamperin bayar gitu kan, dia nggak ngapa-ngapain. Nah nggak kerjanya itu karena mungkin nggak menghasilkan harta, ya. Maka ketika si istri meninggal, nggak lantas itu jadi milik suami. Ya mana yang harta istri yang meninggal jadi warisan. Yang punya suami walaupun ada sisa-sisa kejayaan di masa lalu, ya, kerja dulu kena imbas gitu kan. Rumahnya masih punya dia. Rumah ini warisan kalau suaminya meninggal, walaupun yang kerja siapa? Istrinya. Ya, nah suami miskin boleh nggak terima zakat dari istrinya? Boleh ya. Siapa contohnya tuh? Sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Punya bini kaya namanya Zainab. Nanya Zainab sama Nabi, ya Rasulullah, kalau ada bini kaya gimana ya? Dia ngasih harta buat suaminya yang miskin. Antum jadi suami miskin, bini punya kontrakan banyak, dia mau bayar zakat investasinya. Bang, sini bang. Kita kagak nyaut sampai 3 kali dipanggil. Abang sini nggak apa bang? Ya, datang sambil belepotan sabun. Lama nggak datang, iya neng, abang lagi cuci piring. Ya suami miskin mainnya di dapur udah. Ya, akhirnya apa kata istrinya? Nih saya mau bayar zakat investasi kontrakan saya buat abang nih, saya kasih. Boleh nggak? Boleh. Dia bahkan mendapatkan pahala, kata Nabi, laha ajron, panjang tuh. Ya, itu bentuknya musanna, bentuknya ada 2. Ya, dia dapat 2 pahala. Pahala karena zakatnya dia, pahala karena mendahulukan kerabatnya. Jadi antum kalau ada kelebihan harta, ya bukan duit lebih mah kagak laku, ya guntingannya lebih, ya nggak laku. Ini hartanya yang lebih nih, ya itu yang paling diutamakan siapa? Siapa dulu? Kerabat kita ketimbang orang lain, karena dia punya 3 hak. Ya jangan sama temen kita baik, kita neraktir, ame di rumah pelitnya nggak ketulungan. Ada yang begitu? Ada banyak gagah ya, kalau ketemu temen gagah, ngopi bang, ngopi, ya makan di rumah pelit. Jadi kalau mau tanya orang tuh baik, tanya sama keluarganya, jangan cuma di depan masyarakat dong jadi baik, nanya tuh sama pembantunya, kasar mulutnya itu ada begitu. Orang baik banget pejabat, supirnya geleng-geleng, sama ustadz doang baik, mau kita mau ya Allah Ustaz, gaji aja telat. Hati-hati tuh ya. Allah melaknat, ghadiballahu alaihim, Allah melaknat 5 orang. Salah satunya apa? Ada orang yang kerja di bawah dia, kerjaannya mah udah cakep, dia kerja udah rapi lah gitu, tapi kita menunda-nunda pembayarannya, atau pembayarannya gak dikasih sampai keringatnya kering, dituntut di hadapan Allah. Ini orang zalim, dia nggak adil itu, ya dituntut di hadapan Allah itu zalim.
Apalagi kalau ada harta yang misalnya perusahaan nugasin kita harus bayarin gaji dia, gajinya nggak disampaikan gara-gara apa? Kondangan. Ya, kenapa nggak gajian? Ya, bendaharanya kondangan. Kita nggak sadar tuh orang yang nggak gajian tadi punya hak, ya, punya kesulitan namanya keluarganya gara-gara duitnya nggak turun, itu yang kita tanggung di hadapan Allah. Habis pahala kita. Ada ahli ibadah yang ternyata nasibnya di neraka. Kenapa? Pahalanya diambilin orang terus, Bang. Diambilin sama orang terus. Kenapa? Hak-hak dia tidak dipenuhi sama kita. Ya ghadiballahu alaihim. Allah laknat dia. Kalau di dunia dapat azab ya kena, terserah Allah. Enggak di dunia, di akhirat siap-siap. Ya. Nah, jadi kembali tuh ke pertanyaan tadi, kalau seandainya suaminya yang enggak kerja, bini yang kerja, gimana bagi warisnya? Tergantung siapa yang meninggal. Ya, kalau yang meninggal suaminya, tinggal lihat hartanya ada nggak. Kalau nggak ada hartanya, berarti hukum waris itu nggak bisa dijalanin. Kenapa? Kurang, rukunnya kurang. Yang pertama rukun kita belum masuk nih. Pertama pewaris, ya, yang punya harta. Yang kedua ahli waris. Yang ketiga al-maurus, ada hartanya. Al-muwarris, al-waris, al-maurus. Ini rukun nih. Ada satu lagi orang sangkain rukun, siapa? An-notaris. Nah itu bukan. Ya, nggak ada notaris mah bodoh amat udah. Ya, ada bandenya dibagi. Kalau ada salah satunya nggak ketemu, al-maurus, nggak ada hartanya, yang meninggal ada, ahli warisnya bujibun banyak, ya pada datang, ya bandenya kagak ada, mau dibagi apaan? Ya nggak jadi. Nah jadi tergantung yang ditinggalkan itu siapa, bukan karena dia kerja atau nggak kerja, ada kontribusi nggak di situ. Suami nggak kerja tapi dapat harta dari keluarganya, dari warisan orang tuanya. Ya, saya kan orang tua, orang kaya, ya 7 turunan nggak habis, masa keturunan ke-8 ya, kebagian susahnya ya, jadi nggak dapat harta. Ya gitu Bang ya, ya Pak RW ya, cukup ya, alhamdulillah karena sudah waktu juga. Nah dulu boleh nggak nih? Iya, saya takut di ini ya, ayo, ya. Ada si A punya anak 2, laki dan perempuan. Si A meninggal itu kesepakatan bagi sama. Bagaimana hukumnya bagi kesepakatan? Ya. Ya, tadi kan udah saya bilang, kagak boleh bagi sama, bagi rata. Hukumnya haram. Ya, maksudnya lebih mana-mana udah kesepakatan gitu kan. Iya kan sekarang gini, sholat subuh berapa rakaat? 2. Antum pengen dapat pahala banyak nggak? Besok bikin aja 4 rakaat. Antum jadi imamnya nggak berani nih. Tapi niat kita dapat pahala banyak nggak? Pengen, tapi ngerubah syariat. Boleh nggak? Nggak boleh. Hukum waris itu kedudukannya sama seperti hukum sholat, zakat, muamalat, jangan dirubah-rubah. Iya. Bagi hukum udah bagi sama, bandar udah habis. Iya. Hitung ulang, hitung lagi kira-kira yang saudara perempuan makan berapa duit tuh? Pulangin. Kalau yang laki minta dibayar, bayarin. Bang udah habis bang duitnya, saya nggak punya duit, jadi utang. Kalau saya nyicil boleh nggak? Boleh. Gimana cara nyicilnya? Pagi sama sore. Pagi bayar, sore lunas. Ya sama aja kok. Ya 1 hari juga. Yang boleh kalau mau utang nyicil boleh silakan. Sebulan 2 bulan nyicil, bulan ketiga empot-empotan nggak ada duitnya. Antum sebagai saudara laki bilang, udah deh, nggak usah bayar utang lagi, udah beres urusannya. Karena kita awam kemarin kita kagak tahu. Nah gitu cakep. Ya mudah-mudahan halal tuh. Kenapa? Karena bagi warisan bukan hak manusia tapi hak Allah. Gitu ya. 2. Hah? Ya. Nggak kebagian apa nggak mau dibagi? Oh gitu. Ada orang ahli waris yang keluar dari haknya. Misalnya antum nih, gue mau udah kaya lah, nggak mau bagi-bagi warisan, ngomong nih di telepon. Ntar kalau bagi-bagi warisan abang nggak bisa datang. Kenapa? Udah deh, bagian saya buat lu aja pada gitu ngomongnya. Ngomongnya tahun 2022. Antum masih jaya, masih jadi pengusaha, masih banyak duitnya. Ternyata warisannya berupa rumah. Waktu itu nggak seberapa. Setelah 15 tahun belum dijual-jual tuh rumah, antum bangkrut. Kira-kira nyesel nggak tuh? Pas rumah dijual, ada bagian warisnya, antum nyesel nggak? Kenapa udah keluar daripada hak warisnya itu? Ya kan nyesel akhirnya. Jadi orang tuh kalau gini, tidak ada harta yang paling berkah kecuali apa yang Allah perintahkan di dalamnya. Hukum waris itu wajib.
Nggak ada orang bagi warisan itu rugi. Ya ya, dibawa mulutnya tetap ini, ya kopinya tetap konsentrasi, tangannya aja yang bergerak, ya. Nah jadi kalau ada orang apa tadi, masya Allah, apa tadi, punya harta, mau harta dari mana, usaha gitu. Nanti ada harta warisan, Allah perintahkan bagi, sedikit banyaknya berkah. Jangan ditolak, antum datang hitung waris. Itu ibadah, ada pahalanya. Namanya warisan pasti habis, ya. Mau banyak habis, apalagi dikit. Cuma keberkahannya nggak akan habis sampai kiamat. Itu yang kita cari. Bandai sedikit sehat, bini nurut, anak masya Allah, kan asik itu. Ya jadi jangan alergi sama duit warisan. Datang udah, mau dikit banyak kita ngitung bagian gua mana. Adapun kita udah terima, kita kasih lagi, itu 3 pahalanya itu. Dapat berkah hartanya, dapat surga, ada pahala menghadiahkan nama saudara. Itu boleh itu. Ya, jadi jangan belagu. Ya saya nggak mau ya banyak orang yang butuh nih. Di sini kelihatan banyak, ngapain nggak diterima? Ya, datang tuh bawa duit harta warisan yang antum nggak mau terima, bagi-bagi aja di sini. Nih duit warisan saya udah buat bagi-bagi aja dah, cakep. Pahalanya dapat 3 tuh. Ya keutamaannya. Gitu Bang ya. Saya rasa itu karena banyak, ya tahan dulu, nanti antum digebugin pulang nanti. Orang mau ini Pak ya. Jadi memang subuh kita, mohon maaf, subuh kita hari Jumat ya. Jumat ini hari kerja, kita harus memberikan hak-hak kepada teman-teman yang masih ada urusan dinas. Ya, antum yang kadang kala kerjanya apa, ternak teri antar anak antar istri. Ya, kalau nggak diantar repot urusannya. Ya, jadi mohon maaf nanti pertanyaan itu disimpan sampai bulan depan, mudah-mudahan kita umurnya panjang, mudah-mudahan. Tapi kalau mau nanya juga kan saya udah kasih nomor telepon kan, ya, atau datang ke rumah saya jauh Pak, samping Haji Nurdin, ya di Anggrek 1 situ. Jadi tinggal masuk gang aja itu rumah saya samping Haji Nurdin, ya nomor 22, ya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Apa-apa yang bisa kita dapatkan, baik santapan jasmaninya, santapan rohaninya, mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semua. Dan ada permintaan doa dari Bang Moro, istrinya sakit, ya kita doakan semoga istri beliau dipulihkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu Zuraida binti Fulan, kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah Allah mengijabah doa-doa kita. Salah satunya semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakit beliau. Dan juga buat kita nih yang sakit-sakit, kita saudara, orang tua, semoga sakit-sakitnya menjadi kafarah dosa-dosa, ya. Dan Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah was-sihah was-salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Pada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.